Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabar? Semoga sehat dan tetap bahagia walau hanya di rumah saja. Kembali bersama dengan saya Betsy dalam Renungan Sabda Bahagia dengan tema yang akan saya angkat, bergaul erat dengan Allah. Mengawali renungan ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat yang berbahagia ini, kami hendak merenungkan firman-Mu tentang bagaimana kami mau belajar bergaul erat dengan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, banyak dari kita memiliki teman akrab. Sungguh itu merupakan hal yang menyenangkan karena kita bisa berbagi tentang masalah kita atau suatu hal yang menyenangkan. Kita tidak kesepian, kemana-mana selalu sama-sama, ada yang menemani dan sebagainya. Kalau bergaul erat saja dengan sesama manusia itu menyenangkan, saya percaya bergaul erat dengan Allah yang empunya kehidupan ini, yang menciptakan segala sesuatunya, pasti jauh lebih menyenangkan. Saya ajak kita untuk di kesempatan hari ini, kita mau belajar dari sosok Nabi Nuh yang luar biasa. Bagaimana karakternya yang bergaul erat dengan Allah, karakternya yang tidak bercela di hadapan Tuhan, membuat dia mampu melewati masa-masa sukar. Kisah tentang Nabi Nuh yang mampu melewati peristiwa air bah hingga air bah itu surut sendiri bisa kita baca kembali di Kejadian pasal 6, pasal 7, 8, dan 9. Sangat menarik kita belajar karakter bergaul dengan Allah membuat dia kuat untuk melewati peristiwa yang besar ini. Saya ajak kita untuk membaca dari Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia mendapatkan kasih karunia karena dia bergaul erat dengan Allah. Bergaul erat dengan Allah bisa mencangkup kehidupan doanya, membaca firman. Bergaul erat dengan Allah artinya erat, tidak terpisahkan. Kemanapun dia berjalan, dia selalu melibatkan Allah. Dia selalu mau dipimpin oleh keputusan yang datang dari atas. Saudara-saudariku, kita juga selalu harus belajar untuk bergaul erat dengan Allah. Mengapa? Mari kita lihat apa kejadian-kejadian yang luar biasa yang Nabi Nuh alami yang bisa menjadi pelajaran untuk kita. Di ayatnya yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Selanjutnya hingga ayatnya yang ke-20, kira-kira Allah menjelaskan secara detail apa yang harus kamu siapkan, apa yang harus kamu buat. Bergaul erat dengan Allah membuat kita tahu pikiran-pikiran Allah, membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nabi Nuh pun menunjukkan sikap taatnya kepada Allah. Saya percaya dia mendapatkan kekuatan untuk taat itu semua karena kasih karunia Allah. Pada akhirnya Nabi Nuh mampu menyelamatkan keluarganya. Ada 3 hal manfaat kita bergaul erat dengan Allah. Saya namakan 3S. Yang pertama adalah signal. Apa sih yang kita akan dapat dengan bergaul dengan Allah? Kita akan mendapatkan signal ilahi, signal dari atas. Signal itu menunjukkan komunikasi. Ketika kita bergaul erat dengan Allah, kita akan tahu apa yang ada di dalam pikiran Allah, jalan mana yang harus kita lewati. Itulah manfaat bergaul erat dengan Allah. Seperti lihatlah Nabi Nuh, dia tahu apa yang harus dia lakukan karena dia bergaul erat dengan Allah. S yang kedua adalah strength, kekuatan.
Ketika kita mengalami pergaulan yang erat dengan Allah, Allah pun akan mengirimkan kekuatan yang daripadanya agar kita mampu melewati proses kehidupan saat kita merasa tidak mampu, saat kita merasa khawatir, saat kita merasa takut untuk dicemoohkan. Tuhan akan mengirimkan strength, kekuatan daripadanya. Nabi Nuh mungkin juga khawatir, kapan hujan ini akan berakhir? Tetapi lihatlah, Nabi Nuh menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kekuatan dari mana kalau bukan kekuatan dari atas? Saya mau berbagi tentang pengalaman pribadi saya, di mana saya merasa bahwa bergaul erat dengan Allah memberikan juga saya kekuatan untuk mengampuni orang yang mencemoohkan kita. Lebih dari 5 tahun yang lalu, di saat mama saya belum mengalami keselamatan, belum dipulihkan Tuhan, kami anak-anaknya banyak dicemoohkan oleh tetangga ataupun orang-orang yang tidak sengaja berbincang dengan kami, namun kata-katanya mengandung kepahitan. Karena bergaul erat dengan Tuhan di dalam persekutuan, kami menemukan firman-firman yang menguatkan kami. Kami tahu janji Tuhan itu benar, ya dan amin. Kami belajar, kami mengalami pujian penyembahan yang meneguhkan kami. Kami belajar untuk mengampuni orang-orang tersebut. Bergaul erat dengan Tuhan memampukan kami melewati masa-masa yang sukar saat kami merasa bahwa beban hidup terlalu berat. Bergaul erat dengan Tuhan, menjalani kehidupan doa, terus giat membaca firman dan aktif di dalam persekutuan doa, dikelilingi sama orang-orang yang hebat di dalam persekutuan doa yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, membuat kami mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, membuat kami mampu tersenyum walau hati kami sakit, membuat kami mampu terus bersyukur di hadapan Tuhan. Bergaul dengan erat memampukan kita untuk melewati segala hal. S yang ketiga adalah salvation. Salvation adalah keselamatan. Bergaul dengan erat kepada Allah membuahkan keselamatan. Kita lihat sama-sama bagaimana Nabi Nuh pada akhirnya masuk dalam jalan keselamatan bersama keluarganya dan semua yang ia bawa. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, kemuliaan terjadi. Dengan taat kepada Allah, bergaul erat dengan Allah, kita pun bisa menjemput keselamatan. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Selamat bergaul erat dengan Allah di waktu-waktu kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu yang luar biasa. Kiranya firman ini boleh berbuah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bergaul erat dengan Engkau, sehingga kami boleh memperoleh petunjuk-Mu, kami boleh memperoleh kekuatan daripada-Mu, dan kami boleh memperoleh keselamatan yang sudah Engkau siapkan untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga iman, jaga imun, dan shalom.